Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat REST API di Laravel. Langsung saja, yang pertama buat project baru. Karena di sini saya sudah buat Laravel global, jadi untuk installnya Laravel new, misalkan nama projectnya REST API, seperti ini, dan posisikan di sini. Oke, langsung saja. Di sini sedang download si package-nya, tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, jika projectnya sudah selesai di download, lalu kita sekarang masuk ke direktori si projectnya. Karena tadi saya di sini namanya REST API. Nah, masuk direktorinya, lalu setelah itu buka si projectnya. Oke, langkah yang pertama, kita setting di INP-nya terlebih dahulu. Oke, agak lama ini. Oke, nah kemudian di sininya sesuaikan di database-nya. Di sini namanya REST API. Kita kopikan saja, copy. Oh, jangan lupa web service-nya dinyalakan. Oke, jika sudah nyala, lalu pergi ke phpMyAdmin. Lalu buat database baru. Nah, kita pastikan saja namanya REST API. Ini saya ini kursi saja. Oke, jika sudah, oh ini dia REST API. Kita kembali lagi ke VS Code. Nah, lalu di sini buka terminal. Kemudian ketikkan perintah php artisan config catch. Nah, setelah itu kita cek, kita pastikan apakah si si database yang ada di phpMyAdmin sudah terhubung atau belum ke Laravel. Caranya kita lakukan php artisan migrate.
Nah, jika seperti ini, maka menandakan bahwa dia berhasil terhubung. Dan jika kita cek, nah di sini dia sudah ada ya. Kemudian karena di sini database yang digunakan sudah disediakan, jadi drop saja. Nah, lalu di sini kita import si database-nya. Nah, jangan lupa import. Oke, lalu cek lagi di sini di REST API-nya. Lalu kita periksa satu-satu. Nah, ini datanya sekarang sudah ada ya. Prodi sudah ada juga. Kemudian UKM ada juga. Nah, langkah selanjutnya kita buka lagi si ininya, VS Code-nya atau si project Laravel-nya. Nah, pertama di sini buat resource terlebih dahulu. Caranya ketikkan perintah php artisan make resource. Nah, nama resource-nya apa? Di sini misalkan saya beri nama contoh resource. Nah, jika berhasil maka di sini akan menampilkan si resource-nya. Nah, created successfully. Nah, lalu kita cek apakah sudah ada atau belum. Posisinya itu dia ada di app http kemudian resource. Nah, di sini contoh resource. Oke. Nah, untuk yang bawaan kita bisa hapus. Nah, kemudian di sini yang pertama kita akan mendefinisikan si propertinya terlebih dahulu. Nah, di sini misal saya kasih komen, coba ya, agar tidak bingung. Nah, yang pertama ada status. Jadi di sini kita bikin variabel namanya status. Kemudian kita copy saja yang kedua message. Nah, dan yang ketiga resource. Nah, setelah itu di sini kita akan membuat function construct. Caranya ketikkan perintah public function construct. Nah, ini. Nah, di sini kita isi status, kemudian message sesuai properti yang kita definisikan saja. Oke, nah, sudah. Kemudian construct resource.
kemudian this message di status dulu ya, sama aja sih sebenarnya, mau yang mana dulu juga. Dolar status. Kemudian kita kopikan saja ini, kita rubah status menjadi message. Setelah itu kita membuat function lagi, public function to array tutup dulu terminalnya. Nah, setelah itu kita return pertama sukses. This status koma, kemudian kita kopikan saja ini, kita rubah jadi message, kemudian ini ubah ini message juga, kemudian ini data, ininya ada define $resource. Untuk resource-nya seperti ini. Nah, setelah si resource-nya dibuat, langkah selanjutnya di sini kita akan membuat controller. Nah, tapi sebelumnya di sini kita lihat dulu. Nah, di sini ada beberapa soalnya. Yang pertama, tampilkan nama UKM, nama ketua, gambar, dan deskripsi yang kategorinya spot. Dan kemudian ada soal nomor 2, soal nomor 3, dan soal nomor 4. Nah, untuk memudahkan kita dalam mengelola si controllernya, di sini saya mungkin akan membuat nama-nama controllernya menjadi sesuai soal gitu ya. Jadi misalkan soal 1 nama controllernya soal 1 controller gitu ya. Oke, langsung saja di sini buat controllernya, php artisan make controller. Nah, di sini API. Nah, API ini maksudnya dia berada posisinya di folder API. Nah, kemudian untuk controllernya namanya di sini saya soal 1 controller. Ya sudah, tekan enter. Nah, itu pun untuk soal 2 dan seterusnya.
Oke, lalu clear. Setelah selesai kita lihat di app HTTP, kemudian controller di folder API. Nah, di sini nanti akan ada controller yang barusan kita buat. Oke, setelah itu kita pergi ke root. Nah, di API ini lalu kita definisikan. Nah, yang untuk yang ini kita bisa hapus saja. Kemudian kita buat root baru. Nah, di sininya pilih API resource. Nah, yang ini API resource. Oke, nah untuk ini dia si URL-nya. URL-nya mungkin soal 1. Kemudian kita panggil si controllernya. Karena soal 1 nama kontrolnya soal 1 controller, maka di sininya soal 1 controller. Oke, nah di sini pastikan si controller ini dia terimport ya. Use HTTP controller API soal 1 controller. Nah, setelah itu class. Jangan lupa titik koma. Nah, kita kopikan saja. Tinggal rubah ininya soal 2, soal 3, dan soal 4. Oke, yang ininya rubah jadi soal 2. Ini soal 3. Yang terakhir soal 4. Oke, ini sudah terimport juga. Langkah selanjutnya di sini kita pergi ke controller. Nah, yang pertama di sini soal 1 dulu. Kemudian bikin function baru atau metode baru namanya index public function index. Kita lihat dulu soalnya. Tampilkan nama UKM, nama ketua, gambar, dan deskripsi yang kategorinya sport. Berarti di sini kita panggil si tabel UKM ya. Di sini saya akan membuat variabel baru namanya soal 1. Nah, dengan db table. Nah, ininya UKM. Tapi kita cek dulu di phpMyAdmin. Nah, di sininya UKM ya namanya. Oke. Nah, di sini ini merah nih. Kita harus import. Nah, import yang support PakadesDB. Oke, setelah itu karena di sini tadi ada nama ketua, gambar, dan deskripsi yang kategorinya sport, karena ketuanya ini dia ngambil dari ngambil dari NIM, berarti dia pasti ke sini nih, ke mahasiswa. Ketua ini ngambil dari tabel mahasiswa, jadi kita tinggal joinkan saja. Oke, berarti di sini kita joinkan. Dari tabel mahasiswa.
dot ketua sama dengan di mahasiswa dia ada nih. Oke, terus tadi apa di sini? Gambar dan deskripsi yang kategorinya spot, berarti kita tinggal tambahkan where UKM dot kategori kita lihat di sini sport, S-nya besar ya, kita kopikan saja. Nah, ini yang ketiknya. Coba kita undo dulu. File kategori. Oh, maaf. Ini komanya harusnya di luar. Nah, di sini. Nah, seperti itu ya. Lalu get. Oke. Nah, setelah ini dibuat, kita return datanya. Return new. Kemudian kita panggil si resource-nya. Tadi karena di sini saya membuat si resource dengan nama contoh resource. Jadi di sininya contoh resource. Oke. Lalu yang pertama di sini true. Jadi statusnya true. Kemudian di sininya untuk message-nya list data soal 1 misal. Oke, kemudian untuk datanya kita ambil si variabel soal 1. Nah, oke. Setelah itu kita cek. Nah, tapi di sini kita lihat dulu PHP artisan root list. Nah, API soal 1, nah sudah ada ya. Nah, kalau sudah ada berarti aman, kita bisa langsung memanggilnya di URL. Nah, ketika di root list tidak ada, kita tinggal ketikkan saja PHP artisan root catch. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian di sini kita akan coba panggilnya dia menggunakan si dari sum itu ya, tapi di sini menggunakan IP. Nah, di sini IP saya 172.16.120.100. Langsung kita buka ke sini. Kita masukkan IP-nya. Nah, lalu karena di sini saya sumnya portnya 80, maka di sini harus panggil portnya. Apabila portnya 80 saja, maksud saya yang saya 8080, maka di sini panggil 8080. Apabila 80, jadi nggak usah dipanggil. Nah, kemudian setelah itu, nah ini Laravel. Laravel ini dari mana? Laravel ini karena saya membuat folder Laravel di di htdoc, maka dia pergi ke foldernya terlebih dahulu, kemudian di sini rubah
Tadi di sini saya projectnya namanya REST API. Oke, kemudian dia pergi ke public API, kemudian di sini rubah menjadi soal 1 sesuai dari si rootnya yang sini. Nah, coba kita lihat lagi. Nah, ini untuk endpointnya ya. Oke, langsung saja enter. Tunggu hingga dia menampilkan datanya. Nah, jika berhasil, maka di sininya akan menampilkan listnya ya, list datanya. Nah, apabila kita salah penamaan, misal di sini malah masukkan, nah maka di sini not found. Jadi harus disesuaikan dulu si ininya. Oke, kemudian di sini ada beberapa soal juga. Nah, tinggal kita buat lagi di controllernya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.